Sobat Setir, ini adalah Chery J6 IWD. Yap, mobil full elektrik yang bisa kita ajak off-road. Tapi pada video kali ini gue mau ajak dia buat kita pakai harian. Ya, gimana impresinya buat kita pakai harian, fitur-fitur apa aja yang kepake buat kita harian. Tapi tetap sih, nanti kita bakal ajak dia ke alam sebenarnya, yaitu kita ajak off-road Sobat Setir. Gimana keseruannya? Nonton videonya sampai selesai. Let's go! Yang pertama-tama dari segi eksteriornya, yang tentu saja kepake kalau kita pakai harian adalah lampunya yang udah full LED Sobat Setir. Yap, dia bentuknya kayak prisma kayak gini Sobat Setir. Dan ada logo I-nya juga di bagian sini, identitasnya. Karena sebenarnya dia juga di luar sana, iCar ya Sobat Setir. Dan lampu LED-nya meskipun satu di sini, dia udah proyektor dan terang Sobat Setir. Menarik banget. Terus juga secara looks, mobil ini tuh menarik banget, menarik perhatian maksudnya. Yap, karena pas gue bawa mobil ini, masih banyak orang yang nengok ngelirik mobil ini. Kelihatannya tuh ganteng banget dari segala sisinya ya. Boxy dan gagah gitu. Bumpernya dia pakai yang plastik kayak gini, doff warnanya, membuat dia kesannya semakin gagah. Dan tentunya kalau kita pakai buat belusukan ya, kita pakai off-road kecil gitu, gak gampang baret-baret Sobat Setir. Dan kita geser ke bagian samping. Di bagian samping makin kelihatan kalau mobil ini tuh sebenarnya adalah mini Defender ya Sobat Setir. Yap, ini emang desainnya menyerupai, tapi nggak kalah penting adalah materialnya. Yap, bodinya dari Chery J6 ini pakai aluminium Sobat Setir. Yang mana bisa membuat mobil ini tuh semakin ringan lagi dan tentunya jadi tambah rigid juga. Dan kalau kita lihat juga di bagian spion sini, dia ada NFC-nya, berarti buat keycard ya. Jadi dia bisa pakai kartu juga buat kuncinya. Lalu juga kita bisa lihat di sini udah futuristik banget desainnya. Dia pakai flash kayak gini Sobat Setir. Jadi rata kalau kekunci mobilnya. Terus yang nggak kalah penting dari sebuah mobil yang ada di Indonesia, apalagi sebuah SUV ya, dia punya ground clearance di 200 mm kalau dia kosong, tapi kalau full load dia di 170 mm Sobat Setir. Dan kalau kita buka pintunya juga nih ya Sobat Setir, nah, dia tuh ke cover sampai bawah kayak gini. Jadi kalau kita main kotor-kotoran, celana kita pas turun dari mobil nggak ikutan kotor. Punya velg yang emang kalau kita pakai harian di jalan kelihatan velgnya tuh futuristik, keren. Gede juga dia, ring 19 Sobat Setir. Profil bannya tuh tipis. Kalau ini emang looksnya buat harian lebih ganteng. Sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya, kalau kita lihat desainnya, dia ada klasik-klasiknya nih, kayak mobil Jeep atau SUV waktu dulu yang punya konde nih. Tapi kondenya ini beda nih, bukan buat bawa ban serep atau gendong baterai elektrik. Yap, kondenya di sini fungsinya adalah untuk storage. Jadi meskipun dia nggak ada frunk di bagian kap depan, dia ada penyimpanan di bagian belakang sini yang fungsinya jadinya sama lah kurang lebih. Dan kalau kita lihat lagi, dia punya desain di sini, stop lampnya lucu bagian atasnya. Terus juga di sini dia matrix vision untuk bagian belakangnya, desainnya juga keren banget. Dan kalau kita buka, nah dia bukanya ke samping kayak gini, dia punya kapasitas bagasi yang masih memadai juga. Dan masih ada storage lagi nih, kompartemen di bagian bawahnya buat kita taruh toolkit ataupun buat taruh charging port ya. Terus juga di bagian pintunya sini, dia masih menyematkan nih beberapa aksen-aksen buat kita taruh-taruh gantung-gantung barang. Dan ada cargo net juga. Jadi mobil ini juga diciptakan biar praktis gitu ya. Tutupnya nggak perlu dibanting, tinggal di gini aja. Dia ada vakumnya. Ganteng banget. Sekarang kita lihat gimana soal baterainya, motor listriknya. Let's go. Baterainya ada di bagian dasar mobilnya dan udah dilengkapi sama protektor Sobat Setir. Yap, karena dia klaimnya buat off-road, jadi dia ada lapisannya lagi. Biar lebih safety lagi Sobat Setir. Dan IP rate-nya juga udah anti debu dan juga anti air, jadi aman banget. Charging portnya dia udah AC/DC kayak gini, bisa fast charging juga. Dan kapasitas baterainya ada di 69,77 kWh. Dan dia klaimnya untuk fast chargingnya 30% hingga 80% hanya butuh waktu di 30 menitan aja Sobat Setir. Untuk range-nya sendiri, dia baterainya untuk yang varian Intelligent Wheel Drive ini, karena dia ada dual motor depan dan belakang, dia range-nya di 418, yang mana itu udah cukup banget. Dikit lagi itu harusnya, ya kalau nekat sih mungkin bisa sampai Semarang, Jakarta Semarang gitu ya. Tapi range segitu sih udah cukup banget. Kita pakai harian Sobat Setir. Asik ya. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan.
Sebelum kita membahas gimana impresi berkendaranya, kita lihat dulu nih, row keduanya dapat apa aja buat kita harian ya Sobat Setir. Tentu saja di row kedua sini yang paling penting, kita dapat double blower di sini. Yap, ada 2 kisi AC di sebelah sini. Charging port ada Type A dan Type C juga, jadi nggak berebutan dan tentunya adalah di sini kita dapat posisi duduk yang masih cukup lega nih Sobat Setir. Yap, ini kurang lebih posisi nyetir gua dan gua masih bisa dapat hingga 10 jari lebih. Dan untuk headroomnya, meskipun dia ada panoramic sunroof yang gede banget kayak gini sampai ke kepala gue, dia kalau sampai plafon ya, bukan sampai panoramiknya, kurang lebih juga masih bisa di 10 jarian. Gokil ya. Jadi ini masih proper banget nih buat kita pakai harian, tapi duduknya di row keduanya. Terus juga dia masih ada headrestnya adjustable 3, dan kalau kita udah sandaran di headrest ya, pas banget nih. Emang sih kalau kita ngerasain dia posisi duduknya agak tegak, tapi masih oke banget. Terus juga dia masih dapat armrest, 2 buah cup holder, asik banget. Dan juga untuk safety dia ada Isofix buat kita bawa kursi bayi. Gitu, jadi lengkap banget. Sekarang kita lanjut aja, kita lihat bagian depannya. Let's go. Di baris pertama kita disambut dengan desain yang sebenarnya kotak-kotak juga, tapi nggak kalah menarik. Dan juga materialnya soft touch di mana-mana, premium banget sampai ke pintu, sampai ke hand grip. Handgripnya kita mengingatkan ini ya, mobil-mobil dulu yang ada pegangannya buat off-road biar nggak goyang-goyang. Dan yang paling penting adalah mobil ini tuh mengutamakan kepraktisan. Yap, ini yang bakal kepake banget buat harian. Di sini dia kasih kita space buat kita taruh-taruh barang dan ada wireless chargingnya. Dia 50 watt, jadi fast charging. Di sini ada cup holder yang bisa dicepit sama bubble-bubble-nya. Ini pinter banget nih penggunaannya. Dan armrest yang masih bisa jadi kompartemen, tapi bisa ada coolernya. Jadi bisa dingin Sobat Setir. Dan karena dia EV juga dia punya space yang kosong di bagian tengahnya buat kita naruh barang, praktis banget. Gitu Sobat Setir. Overall sih asik banget, terutama dari perpaduan warnanya, dia two tone warna hitam dan juga hijau kayak gini. Jadi tampil beda banget nih Sobat Setir. Dan yang paling penting adalah kita harus bahas ini dulu karena ini adalah pusat kontrol dari mobilnya. Chery J6 dia punya layar yang ukurannya gede banget, ini 15,6 inch. Dan semua pengaturannya ada di bagian layarnya ini. Kita mulai dari hal-hal yang perlu kalian ketahui, yaitu shortcut yang ada di sini ya Sobat Setir. Mulai dari yang umum, nah dari atas kayak gini, kayak interface Android ya. Yang tarik dari atas, di sini ada shortcut. Mulai dari brightness, auto hold, di sini pengaturannya. Lalu juga wiper, lampu, dia ada autonya sebenarnya. Jadi praktis banget, gak perlu kalian otak-atik. Dia bakal nge-adjust sendiri. Dan kalau kita tarik dari bawah, nah ini adalah shortcut buat AC Sobat Setir. AC-nya dia dual zone, auto climate control. Dan yang gak kalah penting, dia punya ini ventilated seat untuk row pertama dan row kedua. Jadi nggak ada keirian ya antara dua row ini. Tapi yang bakal iri adalah di sini dia punya massage seat untuk row pertama Sobat Setir, kiri kanan. Dan dia ada 5 mode untuk massage seatnya. Menarik banget ya. Lalu pengaturan di sini smart driving buat adaptive cruise control segala macam juga ada di sini, charging, lighting, seat. Jadi kursinya juga pengaturannya bisa diatur dari layarnya sini. Pokoknya pengaturan bisa di sini. Dan yang gak kalah penting ada Android Auto dan Apple CarPlay yang udah wireless, jadi kepake banget nih karena dia udah bisa terintegrasi sama si mobilnya. Gitu Sobat Setir. Di sini juga ada shortcut kecil lagi buat kita ngeliat-liat nih pengaturannya. Dan dia ada kamera 540 yang mana kalau lagi off-road ini kepake banget karena bisa transparan kayak gini, bisa ngeliat apa yang ada di bawah mobil. Tapi lebih dari itu, buat hari-harian ini kepake banget buat kita ngelewatin Jakarta atau ibu kota ya, atau kota-kota lainnya. Kalau lewat gang-gang kecil atau sebelahnya ada got, wah ini sih kepake banget. Dan bagus banget kualitasnya, gokil ya. Dan langsung aja kita bahas gimana impresi pas kita lagi jalan. Let's go! Yap, impresinya pertama kali kita mulai dari posisi berkendaranya. Posisi berkendaranya ternyata lumayan enak juga nih, karena dia bisa commanding ataupun bisa yang agak rendah. Jadi menyesuaikan nih, sukanya kalian gimana. Kalau gue sih jujur lebih suka yang agak ke bawah karena kita kan pakainya harian juga nih. Jadi bisa menyesuaikan lah, kalau misalkan lagi off-road kita bisa bikin kursinya jadi lebih commanding, jadi lebih tinggi biar ngelihatnya lebih luas gitu Sobat Setir. Dan masalah visibilitas juga enak banget. Mobilnya kacanya meskipun kecil-kecil tapi ngelihatnya masih minim blind spotnya.
Terutama dia juga ada kamera 540 yang ngebantu banget tuh Sobat Setir. Setiap kali kita mau belok, ngambil tikungan, pasang sein, dia juga ngebantu langsung hidup. Jadi praktis banget tuh. Lanjut lagi soal bantingannya kalau di jalan aspal nih Sobat Setir. Kita langsung speed bump. Nah, jadi untuk speed bump kayak gini dia bisa ngeredam dengan baik. Jadi rasanya tuh buat harian halus banget jalannya. Dan kekedapan kabin mobil ini juga luar biasa ya, karena dia juga udah double glass bagian depannya. Jadi mantep banget nih kekedapan kabinnya, berasa punya dulu dunia, di luar, di dalam gitu. Jadi buat harian sih antara karakter suspensi dan juga untuk kekedapan kabinnya ini kombinasi yang pol banget buat kita enjoy selama perjalanan nih Sobat Setir. Selanjutnya kita bahas soal advanced safety driving-nya. Yap, mobil ini ADAS-nya udah lengkap banget Sobat Setir, termasuk udah ada adaptive cruise control. Yap. Tapi bedanya mungkin pengoperasiannya nih, karena beda dari mobil-mobil yang lain. Kalau yang lain mungkin di bagian steering switch-nya dia udah banyak tombolnya dan juga dia bisa kita pencet langsung aktif. Yang ini nggak ada, karena ini multifunction button gitu ya. Jadi kalau sekarang kita nggak pakai ADAS, ini fungsinya buat temperatur dan juga fan speed dari AC. Sedangkan yang ini untuk audio steering switch. Nah, cara mengaktifkan ACC-nya adalah kita pakai tuas transmisi sebelah sini, kita cetek-cetek biar dia aktif lagi. Jadi ini udah di drive, kita turunin lagi ke bawah kayak gini, set sekali. Nah, ada bunyinya, udah aktif nih tandanya. Tuh, kita follow yang depan. Tapi untuk line following-nya belum aktif. Caranya gimana? Caranya kita pencet 2 kali. Nah, sekarang dia udah otonomus ya, semi otonomus, nyetir sendiri tuh Sobat Setir. Dan gimana cara kita naikin speednya? Di sini. Sekarang dia fungsinya adalah untuk naikin speednya. Gitu. Dan untuk atur jaraknya juga dia ada di sebelah sini. Nah, digeser ke kiri ke kanannya. Itu, jadi sekarang dia udah bisa nyetir sendiri. Jadi gampang banget pengoperasiannya dan kepake banget nih sebenarnya buat si adaptive cruise controlnya juga, karena buat harian jadi lebih enjoy lagi, kita nyetirnya bakal kebantu banget nih. Hehe, gitu Sobat Setir. Sekarang nggak pakai lama, kita cobain juga untuk akselerasinya. Gue penasaran juga nih, apakah betul klaimnya di 6 detikan? Kita cobain, let's go. Yap, langsung aja kita tes. Tapi karena ini adalah yang intelligent wheel drive, dia punya 2 motor Sobat Setir, yang mana kombinasinya tenaganya itu hingga 279 PS. Torsinya nih ada 2, ada di 165 Nm bagian depan dan yang di belakang 220 Nm Sobat Setir. Kita buktikan dengan kondisi ini mobil lumayan bobotnya, ada 4 orang di dalam. Kita buktikan apakah bisa 6,5 detik 0 ke 100 ya. Kita langsung cobain, kita matiin dulu traction controlnya, kita masuk ke udah sport mode. Oke, siap. 3, 2, 1. Ya, langsung nenggak ya, kayak mau terbang, kayak mau take off. Wah, tapi dia nggak ada spinning, udah 80, sudah 100. Wah, kenceng banget. Ini karena dia boxy ya emang, jadi kayak lumayan limbung gitu, apalagi kalau belok-belok. Tapi modenya dia kan ada eco, ada normal, ada sport. Itu setiap modenya punya reaksi yang beda-beda. Steering, gas, punya reaksi beda-beda. Dan di sport ini emang lebih berbobot. Kita lihat hasilnya 0 ke 100 kita dapat di, oh betul, 6,5 detik Sobat Setir. Mantap nih. Meskipun bobotnya berat tapi tetap dapat klaimnya tetap betul. Jadi kenceng nih buat harian juga, yang intelligent wheel drive ini kencang banget. Sekarang kita cobain di tempat off-road. Let's go. Yap, kali ini kita udah di Pagedangan Sobat Setir. Kita bakal jajal, tapi kondisinya lumayan ya. Ini bisa dibilang cukup ekstrim meskipun hanya di Pagedangan, karena mengingat kita hanya menggunakan ban bawaan, pakai ban aspal. Lumayan sih ini, deg-degan. Sebelum itu semua kita ganti dulu untuk modenya. Modenya ada 8 ya Sobat Setir. Jadi banyak banget nih. Selain yang tadi yang kita pakai di aspal, itu ada 4 kan, termasuk yang custom. Nah, dia ada all road, ada slippery, ada beach buat di pasir, muddy buat di lumpur-lumpur, ada bumpy. Nah, karena ini kondisi hujan, pastinya kita pakai muddy. Nanti dia langsung mati semua untuk urusan sensor-sensor ADAS-nya, jadi lebih aman nih. Terus juga
tractionnya mati, jadi si gasnya nih harusnya bisa lebih lumayan ada spinnya, tapi dia harusnya pinter nih buat cari traksinya. So gimana keseruannya? Langsung aja kita buktikan kemampuan dari J6 yang varian IWD Sobat Setir. Nah, kita mau buktiin kalau emang bisa nanti ada genangan-genangan yang lumayan dalam dan memungkinkan dengan ban standar ini kita lewatin. Karena water wading depth-nya itu diklaim bisa sampai 60 cm kurang lebih Sobat Setir. Yang mana sih harusnya aman, apalagi mengingat ini adalah mobil listrik ya. Jadinya dia nggak ada air intake, jadi nggak bakal bahasanya kalau mobil tuh kesedek air ya. Kalau yang ini dia nggak bakal kesedek air Sobat Setir gitu. Oke, kita mau lewatin genangan ya, lumayan lah ya. Kita buktikan kalau mobil ini tuh aman banget kalau ngelewatin air-air. Wah, aman Sobat Setir. Pokoknya dia punya batas ketinggian airnya tuh di 60 cm, yang mana sebenarnya buat nerjang-nerjang banjir gitu ya. Tapi bukan berarti kapal ya, tetap aja mobil nih. Tapi lebih aman lah, kita lebih tenang gitu, nggak takut dianya intake-nya kemasukan air karena nggak ada intake gitu Sobat Setir. Sekarang kita cobain, kita main artikulasi. Let's go. Oke Sobat Setir, kalau kemarin kita udah cobain main artikulasinya di tracknya JSC, yang mana itu udah bikinan. Kalau yang ini bikinan alam, lebih alami, lebih natural dan licin. Habis hujan, kita lihat ini gundukan-gundukannya gede dan kameranya udah hampir penuh lumpur. Nah, kita miringin. Oke, bannya ada yang ngambang, tapi dia bisa. Kalau punya sistemnya pintar tuh enak nih Sobat Setir. Miring banget nih. Lumayan. Oke, itu lewat dong. Woi, bisa aman. Woi. Aman Sobat Setir. Emang perlu sedikit dibejek biar dia traksinya tetap main ya. Tapi overall mobil ini sih pinter. Intelligent wheel drive-nya. Wah, seru banget. Yap, Sobat Setir, itu dia full review kita ya. Udah di on-road maupun di off-road, dua habitat dari Chery J6. Dan di video ini juga kita bisa simpulin, emang mobil ini satu-satunya di kelasnya yang menawarkan dia bisa diajak off-road, bisa diajak kita ke alam-alam nih Sobat Setir. Mumpuni banget, apalagi kalau bannya udah diganti jadi ban yang udah kasar. Di profilnya dibeliin lagi, velgnya yang lebih kecil ya. Wah, asik banget nih mobil. Jadi lebih mumpuni pastinya buat dapet traksinya. Dan gak hanya itu aja, dengan video ini juga gue bisa menyimpulkan kalau mobil ini dipakai harian juga nggak kalah asik dan nggak kalah fungsionalnya gitu Sobat Setir. Enak banget, nyaman, kedap, dan juga fitur-fiturnya lengkap layaknya EV-EV kekinian sekarang. So gimana menurut kalian? Komentar di bawah. Dan untuk harganya, mobil ini dibanderol untuk yang varian yang intelligent wheel drive itu di Rp565.500.000 Sobat Setir. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Pakai buat harian yang kita pakai, salah.